Kalau pesan terserah beliau. Kita menunjukkan. Banyak orang juga belum tahu kan makam para ini syuhada. Yang nggak ada Faiz ya? Satu kan, Lutfi Hakim. Oh, Lutfi Hakim. Lutfi Hakim itu sudah kita bujuk sebenarnya, cuman karena abahnya kan kiai. Abahnya tokoh di daerah, dan dia punya makam keluarga. Karena mau ajarkan itu ke santrinya setiap Jumat itu kan memang sunnah kita ziarah. Kita ziarah makam. Nah, makanya pekuburan ini dinamain sama Imam Maqbaratus Syuhada. Komplek pemakaman para syahid, karena yang pertama kali dimakamkan syahid. Dan Imam bilang mudah-mudahan pertama kali belum ada. Imam bilang panjang umur, beliau sehat walafiat terus. Kalau beliau tidak ada umur, beliau mau dimakamkan. Ya, kalau anak-anak belajar di sini. Tapi di sini Ustadznya paling levelnya udah haram merokok. Iya. Jadi kalau saya diharamkan rokok senang. Wah, itu nggak ngerasa ya? Saya juga senang. 5 syuhada. Itu ada 6 makam kan di sini 5. Nah, ini kita taruh lagi nih Lutfi Hakim karena orang ziarah lupa menyebut nama beliau. Jadi kita taruh fotonya aja. Iya, iya. Nah, ini ada gosidah Bang Refli. Gosidah yang buat salah satu guru kita yang ngajar di pondok pesantren. Jadi kita kalau adatnya orang habaib kalau ziarah tuh ada baca Salamullah ya sada minar rahman ya. Intinya membuat salam doa kepada yang punya magom. Nah, karena itu khusus buat habaib, sehingga kita mau buat khusus buat syuhada. Dibuatlah ini. Nah, kita tulis Arab dan terjemahnya. Nanti kalau kita mau mulai ziarah, kita baca bareng-bareng. Nanti Anda baca, nanti ngikutin. Yang ngikutin cukup baca yang satu aja tuh. Salamullah jundallah minar rahman wa fakum. Nanti Anda baca yang kedua, tetap baca yang nomor 1. Salamullah jundallah minar rahman wa fakum. Habis itu baru nanti kita tinggal Fatihah. Ziarah singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah jundallah minar rahman wa fakum. Abidullah jidnakum wa nad'ullah zurnakum. ونرجو الله برنا دوام الحين أعطاكم ويرزقكم غداياكم عطايا ما عشاياكم ويجمعنا وأحبابا ويلحقنا ونلقاكم يبلغنا وإخوانا أمانينا وأرضاكم وصلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذا الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيد ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم على ذي سلطانك سبحانك لا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اثب ثواب ما قرعناها من القرآن العظيم إلى حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أمهات المؤمنين ثم إلى من فخر مقدم محمد بن علي بالي وصولهم وفروعهم خصوصا إلى 6 الشهداء الشهيد لطفي حكيم الشهيد أحمد فايز شكر الشهيد أندي أقتيوان الشهيد سوتشي قدافي الشهيد أحمد صفيان الشهيد محمد رضا أن الله اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم واسع مدخلهم واغسلهم بماء البرد والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم تقبل شهاداتهم اللهم تقبل شهاداتهم اللهم تقبل شهاداتهم اللهم ببركاتهم وبركات أولياء الصالحين وبركات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ إمامنا الحبيب محمد زين بن حسين شهاب اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم احفظه حفظا جميلا اللهم بركاتهم أن الله يهلك أعداءه وأعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فل حدهم وعقل عددهم اللهم تقبل جميع حسناتهم وتجاوز عن جميع سيئاتهم
اللهم تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا واختم لنا بصالحات أعمالنا يا فارج الحم يا كشف الغم يا من عبدي يكفرهم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berada di Pondok Pesantren Markas Syariah milik Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Alhamdulillah pondok kita mendapat satu kemuliaan besar, yaitu kita menjadi tempat di mana dimakamkannya 5 jasad pahlawan revolusi akhlak, yaitu 5 syuhada dari 6 pengawal imam besar yang terbunuh dikala mengawal guru beliau, salah satu zuriyah Nabi Muhammad SAW, dan keluarga yang sedang dalam rangka menuju satu tempat kediaman untuk melakukan pengajian keluarga. Tapi sayang sungguh disayang, 6 pengawal tersebut tanpa ada sebab, tanpa ada musabab, mereka dibunuh, bahkan diduga disiksa terlebih dahulu sebagaimana fakta-fakta yang tercatat baik di buku putih TP3 maupun beberapa kesaksian di pengadilan. Nah, di tempat ini yaitu di Maqbaratus Syuhada dimakamkan 5. 1 yaitu Syahid Lutfi Hakim dimakamkan di kediaman di pekuburan keluarga besar Syahid Lutfi Hakim. Nah, 5 syuhada ini alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren menjadi satu kebanggaan karena komplek ini dinamakan Maqbaratus Syuhada. Artinya Maqbaratus Syuhada, komplek pemakaman asyuhada. Kenapa? Karena kami yakin, kami percaya kalau mereka ini mati dalam keadaan syahid. Kenapa? 1, minimal ada 2 hal yang bisa kita menjadi keyakinan kalau mereka mati syahid. Pertama, upaya memadamkan, menutup, menghilangkan kasus KM50 yang melakukan pelanggaran HAM ini sudah berupaya berkali-kali. Tapi subhanallah sampai detik ini upaya itu tidak pernah berhasil dan mudah-mudahan tidak akan pernah berhasil, dan mudah-mudahan kasus KM50 ini betul-betul Allah bongkar sampai seluruh pelakunya terbongkar, siapapun yang punya saham. Insya Allah Allah buka dan itu jadi tanda kemenangan untuk umat Islam. Nah, itu menjadi satu dalil pertama kalau mereka ini meninggal dalam keadaan syahid karena upaya itu semua terpatahkan. Dalil yang kedua, ini kisah menarik dan ini sering kita sampaikan di beberapa tempat. Jadi saat 6 jenazah syuhada ini datang ke Petamburan, kita meminta satu orang yang biasa memandikan jenazah, tokoh. Nah, biasanya beliau ini kalau mandiin jenazah tuh bisa ambil waktu 2-3 jam memandikannya. Nah, kenapa? Karena dari syarat, rukun, sunnah semua dipenuhi sehingga mengambil jeda waktu yang cukup panjang. Singkat cerita, 6 jenazah ini sampai ke Petamburan, maka kalau hitungan matematis logikanya 1 jenazah 2 jam berarti 6 jenazah 12 jam. Nah, subhanallah, jenazah sampai jam 9, satu persatu dimandiin sampai dikafanin, jenazah kedua dimandiin, dikafanin, sampai jenazah ke-6. Sampai Petamburan jam 9. Selesai memandikan, mengkafani sampai 6 jenazah, lihat jam 9 mulai, kan kalau logikanya 12 jam berarti jam 9 malam harusnya. Jam 11 malam. Kalau jam 9 malam mulai, selesai, nah 12 jam bisa sampai jam 9 lagi berarti kan, 12 jam dia. Tapi subhanallah jam 9 mulai tanpa mengurangi syarat dan rukun, sempurna tetap. Jam 12 malam sudah selesai. Sampai yang mandiin ini bingung. Ini nggak pernah nih, biasa 3 jam 1 jenazah, ini 3 jam 6 jenazah. Padahal yang mandiin orangnya nggak banyak. Iya, itu dia tidak mengurangi sama sekali. Ini kalau dalam ilmu kita, dalam agama ada namanya tamdidul waqt. Allah panjangkan waktu, nilainya 3 jam tapi rasanya 12 jam. Itu satu keanehan yang memperkuat mereka ini mati bukan mati dalam keadaan sia-sia. Mereka mati syahid, mereka hidup. Bahkan sebagai penambah penguat kami dipesanin nih sama Habib Rizik. Kami ini kalau keluarga syuhada datang, ente layanin, ente sambut. Anda punya istri paling sibuk. Sibuk deh kalau keluarga datang nih, siapin makan, siapin tempat, bersihin magom. Selesai keluarga pulang, Anda punya istri didatengin syuhada dalam mimpi. Kakak, terima kasih sudah sambut saya punya keluarga. Masya Allah. Didatengin, diucap terima kasih. Diucap terima kasih.
Mereka hidup, mereka nggak mati. Bahkan menarik, Suji Qaddafi, Bang Refli. Ini Suji Qaddafi anak kampus. Kawan-kawannya ini banyak yang nggak sholat, nggak banyak ibadah. Dia datengin kawan-kawan dalam mimpi, dibilang ente sholat, jangan nggak sholat. Dikasih baju takwa, dikasih baju sarung. Itu bangun tidur, kawan-kawan Suji Qaddafi tobat, dia jadi pada sholat. Wafatnya bisa dakwah. Wafatnya bisa dakwah. Tanda kalau mereka memang mati syahid. Dia datang kemari, dia bingung mau ziarah bagaimana, dia nggak paham. Nah, luar biasa. Yang mau lulus, hampir lulus sama mana? Ah ini Suji Qaddafi. Tinggal ya? Iya. Ini Andi Oktiawan udah 1 sebulan lagi mau nikah. 1 September. Oh, 1 September lahirnya. Ini nih. Andi Oktiawan sudah mau menikah. Udah mau sebar undangan. Yang meninggal di 2 itu Syukur. Yang belakang nih. Ahmad Faiz Syukur dan Andi Oktiawan. Sepengetahuan Al-Fakir ya, kalau Anda tidak salah. Andi Oktiawan. Tinggal menikah aja. Iya, dia udah mau sebar undangan seingat Al-Fakir. Iya. Subhanallah, salah satu pimpinan mereka yang cukup terpukul mimpi. Dalam mimpinya apa? Dia dihadirkan, diperlihatkan pelaminan-pelaminan. Yang jadi pengantinnya siapa? Dia orang Benem. Artinya benar-benar mereka dinakahkan sama bidadari-bidadari. Makanya dia bilang yang nangis itu bukan mereka, kita yang nangis. Dia orang meninggal udah jelas. Sedangkan kita, mati kita bagaimana, seperti Antum tadi bilang. Tutup kita akhir masa kita bagaimana, kita nggak tahu. Ahmad Sofyan. Dia punya Umi, kakaknya dia kalau nggak salah, atau saudaranya dia mimpi. Uminya ditenteng sama Ahmad Sofyan, didatengin satu rumah gede. Dikeluarin kunci Umi, ini rumah buat Umi. Masya Allah. Ahmad Sofyan ini dalam mimpi itu. Artinya dia berkah mati syahidnya dia, Uminya sudah punya kapling di sorga. Persis kayak Ahmad Faiz Syukur, abahnya Ustadz Akse. Ustadz Akse ini sebelum beliau wafat syahid, 1 bulan sebelum kejadian, istrinya mimpi. Ana diajak jalan-jalan ke Taman Indah sama Habib Rizik Syihab. Ustadz Akse bilang, tuh tanda ente dukung perjuangan aneh jadi orang FPI. Setelah 1 bulan anaknya wafat. Penafsiran mimpi itu maksudnya Uminya diajak jalan-jalan ke sorga, barokah anaknya mati syahid. Faiz sama Syukur ini baca Qurannya bagus. Masya Allah, Ahmad Faiz ya. Yang lainnya, Beb? Nah ini Muhammad Reza, ada kisah menarik juga Muhammad Reza. Muhammad Reza ini kerja jadi security. Gajinya 250.000 dibagi 4 orang. 250.000? Bagi 4 orang. 1 bulan? Iya, karena dia kerja. 250.000, Iya, dibagi 4 orang. Bagi 4, jadi 250 dibagi 4 orang. Karena dia sip-sipan 4 orang, kalau tidak salah ya. Terus ditanya, ini rumahnya sempit Bang Refli, masuk cuma 1 badan doang. Dia punya keluarga ber-7 kok nggak salah. Jadi kalau tidur kayak pepes. Kalau duduk udah nggak bisa ada pada depan. 1 duduk ya 1 belah sini, seperti sini. Cuman ditanya sama orang, apa cita-citanya Reza? Mau beliin rumah. Antum buat keluarga. Cuman subhanallah dari gaji itu disisipin 10.000 buat Uminya. Sisinya buat sedekah, sisanya buat nabung. Nah dengan pertanyaan dia mau cita-cita apa buat rumah itu cukup menggelitik gitu. Dengan gaji segitu mau beliin rumah. Ternyata setelah mati syahid, subhanallah Allah kasih keberkahan, sekarang keluarganya udah punya rumah 2 lantai. Allahu Akbar. Barokah mati syahid jadi. Alhamdulillah. Yang istahdir anak itu. Makanya anak bilang yang patut menangis bukan keluarga mereka tapi kita. Mereka udah jelas, mereka pahlawan revolusi akhlak dan ini menunjukkan perjuangan imam besar itu perjuangan yang alal haq. Yang beliau perjuangkan itu kebenaran, yang membela, yang ngejaga kemudian sampai akhirnya nyawanya diambil. Allah berikan anugerah macam ini. Itu jadi motivasi kita untuk tetap dalam satu naungan komando imam besar. Dan mereka menjadi prototipe, mereka martir yang berani mengorbankan nyawa darah mereka buat perjuangan buat Islam. Mudah-mudahan Allah gariskan kita juga bisa mengikuti jejak mereka. Paling enggak dapat syafaat. Oh, karena enak jadi mati syahid. Enaknya luar biasa. Dia di dalam kubur nggak pakai ditanya mungkar nakir. Dia bisa selamatin keluarganya 72 orang.
Dia punya tempat singgasana, kata Imam Haddad, ada di singgasana. Allah punya arsy, di bawah arsy itu ada tempat khusus syuhada. Makanya syuhada ketika ditanya sama Allah, apa yang ente pengen? Mau balik lagi ke dunia, perang lagi. Saking enaknya mati syahid. Benar itu. Hadisnya. Makanya kenapa syahid limadza summiya syahidu syahidan? Kenapa orang yang mati syahid disebut syahid? Syahid itu artinya ada dua makna, melihat dan saksi. Kenapa disebut melihat? Kenapa? Karena mereka saat dicabut ruhnya kan sakit. Tapi rasa sakit nggak kelihatan. Kenapa? Karena dipampangin sorga. Kayak apa namanya, para selir raja ketika Nabi Yusuf diperlihatkan, dia nggak sadar tangannya kepotong. Padahal perempuan ketusuk apa namanya, jarum pentol aja teriak kan. Ini keiris-iris tangannya dia nggak teriak, saking melihat keindahannya Nabi Yusuf. Nah ini ngelihat sorga. Jadi ketika ruh itu dicabut dia nggak ngerasain sakit. Makanya kenapa disebut syahid? Karena dia sedang menyaksikan sorga. Yang kedua, kenapa disebut syahid? Karena mereka ini orang yang mati syahid itu akan disidang. Disidang di situ, makna disidang, dihisab. Saat dihisab yang jadi saksinya Allah dan para malaikat. Maksudnya saksi menjadi pembela. Kalau hakimnya Allah, pembelanya adalah Allah dan malaikat, nggak mungkin nggak masuk surga. Makanya istilahnya mereka nggak dapat dihisab karena sudah Allah yang menyaksikan cukup darah dan nyawa yang kau tumpahkan di dunia sehingga kau menjadi mati syahid, sehingga kau cukup itu udah menjadi pembela untuk pemberat masuk surga. Ini topi-topinya asli. Iya, peninggalan saat mereka. Oh, saat mereka pakai ketika mereka meninggal. Iya, kalau tidak salah ya, atau memang pernah peninggalan yang pernah dipakai kalau nggak salah. Foto pada saat sehat, bukan. Enggak, ini beberapa foto. Foto ini itu kan ada beberapa baret sama foto. Ini korinya bagus, suaranya cakep, Faiz main silatnya juga bagus. Ini memang orang-orang pilihan semua. Mereka ini kemana-mana selalu minta doa mati syahid, doa mati syahid. Selalu begitu. Pengawal imam besar, ya pasti. Kalau kemana-mana diminta sama orang tua, tetangga, selalu minta doa biar mati syahid. Iya, selalu. Ya dia mustajab, dia punya doa. Naam. Ahmad Faiz Syukur bin Suhada, abangnya Suhada namanya itu. Bin Suhada. Itu. Sah itu. Iya, itu Suhada. Alhamdulillah.